Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita memahami firman Allah Ta'ala surat Al-Qamar, surat yang ke-54. Pada pagi hari ini masuk kepada ayat ke-41. Ayat 41 halaman 530 surat Al-Qamar surat ke-54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad jaa'a ala fir'auna an-nuzur. Kadzabu bi ayatina kulliha wa akhadnahum akhda azizim muqtadir. Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fi zubur am yaquluna nahnu jami'un muntasir sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur bali sa'atu maw'iduhum wa sa'atu adha wa amar. Sampai di situ dulu. Sebelum kita lanjutkan, kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita diberi kesehatan lahir batin, sehingga kita bisa bersua bertemu dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Bisa kita laksanakan berbagai macam amal ibadah dan pendekatan diri kepada Allah, karena Ramadan itu sangat banyak sekali keutamaan, keistimewaan, sebagaimana yang disebutkan dalam berbagai macam hadis dan riwayat-riwayat, sehingga merugilah orang yang tidak paham, yang tidak mau tahu setentangan begitu mulianya Ramadan. Sehingga Nabi katakan itu adalah syahrun mubarakun. Dan ulama-ulama dulu seperti ulama tabi'in, jauh-jauh hari dan berbulan-bulan sebelum Ramadan datang, mereka sudah berdoa kepada Allah agar dipertemukan, dipersuakan dengan Ramadan. Terkenal doa mereka, Allahumma sallimni atau sallimna ila Ramadan. Ya Allah, antarkanlah aku atau kami dengan selamat sampai bersua dengan Ramadan. Dan Ramadan itu sendiri juga dalam keadaan selamat untuk kami, tidak terjadi apa-apa sepanjang bulan Ramadan. Mudah-mudahan diperkenankan Allah doa kita, amin. Setelah ayat yang lalu, bagaimana akhir kesudahan kaum-kaum terdahulu dengan berbagai macam penyebab kekafiran, kedurhakaan, kebangkangan, keingkaran, keangkuhan dan kesombongan mereka. Terakhir tentang kaum Nabi Lut. Terkenal mereka itu dengan kaum gay, homo, atau melakukan liwat. Di samping mereka juga melakukan berbagai macam kedurhakaan, keingkaran dan dosa-dosa besar. Akhirnya mereka akan dibalikkan negeri mereka. Ini terakhir kita pelajari. Maka kita lanjutkan sekarang. Walaqad ayat 41. Walaqad, dan sungguh telah datang telah datang kepada ala Fir'aun
kepada keluarga besar Fir'aun beserta pengikut-pengikut, pembantu, pendiking dan oligarkinya. An-nuzur, berbagai macam peringatan-peringatan. Kadzabu bi ayatina, kadzabu, mereka mendustakan ayatina, ayat-ayat kami itu mukjizat. Kulliha, semuanya. Fa akhadnahum, maka lalu kami akhadna, kami siksa, kami azab mereka, akhda azizim muqtadir, dengan adab daripada yang maha aziz, maha perkasa, lagi maha berkuasa. Kita pahami dua ayat ini dulu. Diawali dengan walaqad, menekankan, menyangatkan, sungguh, demi sungguh telah datang kepada ala Fir'aun. Jadi bukan hanya Fir'aun, alanya juga. Para ulama menyebutkan ala inilah yang senantiasa mengambil kepentingan dan keuntungan di balik kekuasaan Fir'aun. Yang berkuasanya Fir'aun, tapi yang mengambil kesempatan sebesar-besarnya ala Fir'aun, baik keluarganya, koleganya, pembantu, pendiking, pendukungnya, dan semua yang terlibat aktif dalam melanggengkan kekuasaan Fir'aun dan mengapung-apungkan Fir'aun itu sebagai Tuhan, sehingga Fir'aun makin jumawa, di mana dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang tertinggi, Tuhan yang mengatur kalian, yang memelihara kalian, yang menjaga kalian, yang mengasih rezeki kalian, dan seterusnya. Al-a'la, rabbukumul a'la. Makanya dikatakan Fir'aun itu adalah induknya, tokohnya daripada penguasa-penguasa yang sombong, yang angkuh, lalim, kejam, otoriter. Karena dia sudah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Maka orang kalau sudah menganggap dirinya Tuhan yang berkuasa, dianggap semua orang bisa dimakannya, diluluannya, dilutuknya, dihabisinya semua. Karena dia mengaku Tuhan, tidak ada yang bisa membantah, menentang, melawan. Ana rabbukumul a'la. Inilah Fir'aun yang namanya dicantumkan berkali-kali dalam Al-Quran. Sehingga diutus kepada Fir'aun itu Nabi Musa. Nabi Musa memohon agar dibantu, ditemani beliau dengan saudaranya Harun. Walaqad atayna Musal kitaba, kami telah berikan kepada Nabi Musa itu kitab. Wa ja'alna ma'ahu, kami jadikan pula beserta pendampingnya Harun, Nabi Harun, sebagai pembantunya untuk menghadapi Fir'aun. Nabi Harun kan orang yang bahasanya fasih, pandai berdiplomasi dan seterusnya. Nah, dikatakan Fir'aun itu innahu tagha, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, atau idhaba, wahai kalian berdua, kedua-duanya tercantum dalam Quran, idhab dan idhaba, pergilah engkau Musa, atau idhaba, pergilah engkau Musa dan saudaramu kepada Fir'aun. Fir'aun itu tagha, tagha melampaui batas, orangnya taghin, jadi tagut. Tiba di air, tagha itu air itulah melimbak, lah melewati batasan-batasan. Maka jadilah banjir di zaman Nabi Nuh namanya tagha, taghal ma,
inna lamma tagal ma, takala airlah melewati batasan-batasan sehingga tidak ada lagi yang menghambat, namanya tagal ma. Tiba di zaman Nabi Nuh, ya daratan tinggi, ya bukit-bukit dilewati oleh air, tidak ada lagi batasan. Tiba di banjir biasa, ya jalan-jalan, sawah-sawah, jembatan-jembatan sudah dilewati oleh air, namanya tagal ma. Lalu hal seperti ini dibawa kepada perangai orang. Orang kalau sudah berperangai, bersikap, bertingkah laku, berbuat taga, tidak ada lagi tiba dawa sawah hendak berapa matang, parak hendak pelak dan segala macam, hijau hendak basaga lain. Jadi baso kerenyo sinai ini no hari sadolahnya. Tidak ada lah batasan. Ya, orang kalau perangainya sudah tidak kenal lagi rambu-rambu, batasan-batasan, aturan-aturan atau norma-norma, hukum-hukum, apalagi adab, urek malu no ndak dolai, muko no ndak muko badak lah, muko beton barangkali. Lah ndak dolai, taga Fir'aun, tagal ma. Jadi pergilah engkau Musa kepada Fir'aun itu taga. Orang taga harus diperingatkan. Diterima dan terimanya itu urusan belakang. Yang penting perlu diingatkan, perlu diperingatkan, perlu dinasihati. Barangkali itulah alasan para ulama-ulama kita ada yang datang kepada orang-orang yang taga ini memperingatkan dengan cara-cara tertentu. Tidak salah, kalau saya tidak salah, memang harus diperingatkan. Kepada Fir'aun saja Allah utus Nabi Musa memperingatkan. Oh, ditolaknya urusan lain. Yang jelas, orang kalau taga harus diperingatkan. Tidak bisa didustakan. Tidak bisa didustakan, ini ayat ini. Kalau taga orang peringatkan. Baik taganya taga kecil, taga-taga kampungan pun taga-taga yang sudah besar. Diperingatkan. Siapa yang peringatkan? Tentulah para pewaris Nabi lah, dan orang-orang yang ikut serta pendukung-pendukung kebenaran, ya harus disampaikan kebenaran, peringatan bagaimanapun juga akibatnya. Jadi ini walaqad jaa, dan sungguh telah datang kepada Fir'aun dan alanya. Ala tadi ini. Ala Fir'aun. Ya, tadi sudah jelaskan, bisa keluarga, bisa kolega, orang-orang dekat, orang setia, pendukung, pendikingnya. Karena dia dikelilingi oleh itu, namanya ala Fir'aun. An-nudur, berbagai macam peringatan-peringatan. Bukan sekali dua mah, berbagai macam peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, teguran-teguran, dan seterus ditambah nanti dengan ancaman. Di sini disertai dengan ancaman-ancaman, kalau dia begini begitu, ini akibatnya, ujungnya. Ini ujungnya, ini jadinya, ini risikonya kalau engkau akan begini. Itu peringatan semua. Karena yang masuk dengan inzar memberikan peringatan. Si pemberi peringatan mundir, peringatan-peringatan nuzur, maknanya memberitahu kepada orang perbuatannya, sikapnya, tindak tanduknya tidak benar, salah, menyimpang, bahayanya ini, nanti risikonya ini, akibat yang akan engkau alami begini, namanya inzar, memberikan peringatan. Yang memberikan peringatan namanya munzir. Berbagai macam jenis peringatan nudur. Nabi Muhammad dan nabi-nabi lain begitu. Kalau beliau katakan basyirau wa nadhira. Kami utus engkau ya Muhammad basyirau wa nadhira. Dalam surah Kahfi, semua rasul diutus untuk menyampaikan mubasyirin wa mundirin, memberikan kabar gembira kepada orang beriman yang bermasalah, yang taat. Bagi mereka ada balasan,
balasan terbaik, dan memberikan pertakut, ancaman, peringatan kepada orang-orang yang model-model Fir'aun ini, namanya munzirin. Nah, sungguh telah datang kepada keluarga Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun, tentu juga kepada Fir'aunnya an-nuzur, peringatan-peringatan ini. Tapi apa sikap mereka? Sikap itu dua saja. Pertama menerima, kedua menolak. Yang ketiga lihat keadaan. Kau pimpiang nama kau. Pimpiang terbukit kau banyak orang nama. Kama kare angin. Semualah dengan situasi waktu ini lah kamalah kare angin. Dua, kalau biasanya dan pada umumnya orang-orang yang model Fir'aun dan pengikut-pengikut itu memang tidak menerima. Ini kadzabu. Ketakutan terbesar mereka adalah hilang apa yang mereka miliki. Dan ketakutan mereka di balik itu semua, kalau mereka tidak punya lagi, tidak apa-apa lagi, yang mereka akan menerima risikonya, paling takut. Jadi habis-habisan Fir'aun ini. Karena dia manusia. Fir'aun itu kan manusia. Dia tahu dia manusia, dia punya kelemahan, dia punya ketakutan. Makin kare salah anjing, makin takutnya kabarnya. Kau kecil orang ilmu peranjingan kan? Makin kare gonggongnya, dia makin takut sebenarnya. Anjing kalau makin takutnya makin ke belakang menyala. Mau tak orang ahli anjing tapi mau tahu dia anjing. Anjing sampai kakinya. Ahli je. Itu gonggong. Anjing dan takut nembaga aku tandang aja. Jadi itu. Jadi Fir'aun ini bagaimanapun dia akan tetap berusaha melanggengkan, mempertahankan dengan berbagai macam cara. Nah, termasuk Allahnya ini. Tentu Allahnya takut pula. Orang kali ini yang disebut dengan bahasa kita kroni namanya. Kroni itu kata kawan saya kroco-kroco namanya. Kroco-kroconista namanya. Bagaimanapun dia mengakui kebenaran, hati kecilnya kan ada. Fir'aun itu punya hati kecil, punya hati nurani. Orang tidak bisa mengingkari hati nuraninya. Tapi itu ditutupi, dipendam, ditekan habis-habisan hati nurani. Siapapun dia punya hati nurani. Tapi kalah dan dikalahkan dengan hawanya, dengan ketakutannya. Paling takutlah si Firaun itu. Yang ditakutinya kehilangan. Jadi untuk itu dia kadzabu bi ayatina. Ayat di sini mukjizat. Ayat-ayat Allah kan secara bahasa ayat itu maknanya alamah, tanda. Tanda. Quran ini firman Allah Ta'ala ini ayat. Ayat ini, ayat yang tertulis namanya. Nanti ada ayat yang tidak tertulis. Alam semesta, ayat. La ayatil liulil albab. Wa ayatul lahum, wa ayatul lahum, wa ayatul lahum. Itu dalam surat Yasin banyak ketemu. Surat Rum juga banyak ketemu. Ayatul lahum, ayatul lahum. Menjadi ayat, menjadi tanda bagi mereka, tanda bagi mereka. Dan yang ketiga ayatnya berupa mukjizat. Mukjizat. Para rasul adalah ayat. Ayat yang menunjukkan sebagai tanda, sebagai bukti dia itu adalah rasul. Kepada Nabi Musa diberikan berbagai macam mukjizat, terkenal dengan 9 mukjizat. Jadi bukan hanya tongkat saja. Semua ayat-ayat itu nampak oleh Fir'aun dengan pengikut-pengikutnya, mereka alami. Bahkan ketika terjadi nanti belalang-belalang dan kodok-kodok banyak
memenuhi negeri mereka, juga sungai Nil mengeluarkan darah, mereka merasakan, menyadari. Itu ayat. Setelah itu mereka tetap kadzabu, mendustakan, menolak, tidak menerima. Namanya kadzabu bi ayatina kulliha, semuanya. Semuanya, kadzabu bi ayatina, semuanya. Akibat dia menolak ayat-ayat itu, mengingkari, menentang, tidak ada lagi. Puncaknya Nabi Musa akan diperintah untuk membawa Bani Israel diselamatkan ke kampung halaman. Inilah dia, orang sudah lari dikejar juga. Kita sudah tahu ceritanya kan. Apa akibatnya? Fa'akhadnahum, maka lalu akhadha, secara bahasa akhadha itu mengambil, dengan gampang dan mudah mengambil. Akhadha, mengambil. Akhid, saya mengambil. Siksa azab dibahasakan dengan bahasa akhadna. Begitu gampang mudahnya bagi Allah untuk mengadab, tidak sulit. Fa'akhadnahum, maka lalu kami siksa. Kami siksa mereka, kami adab mereka, kami berikan hukuman sanksi kepada mereka. Akhadnahum, akhda berupa adab, berupa siksa, berupa hukuman. Azizin muqtadir, disebutkan dua di sini nama Allah. Aziz, yang maha perkasa. Biasanya nama Allah kalau disebut Aziz, maha perkasa, ada juga terjemahan yang mulia. Biasanya dalam Quran itu terarah kepada mereka-mereka yang merasa diri kuat, merasa diri hebat, lebih kuasa. Nah, Aziz diarahkan ke situ. Azizun dzuntiqam misalnya. Azizun hakim, dia maha perkasa. Aziz, maha perkasa. Kalau bahasa lainnya azizun dzuntiqam, maha perkasa lagi itu memiliki intikam, pembalasan. Kalau sudah rasulnya yang diingkari, ditolak, ditentang, dimusuhi, diancam, diteror, diintimidasi, bahkan puncaknya akan dibunuh, itu rasul. Allah pasti akan selamatkan rasulnya, sebagaimana semenjak semula di ayat yang dulu, Nabi Nuh, Nabi Hud, di atas ya, Nabi Saleh, terakhir Nabi Lut, selamatkan. Lalu kami sisa mereka akhda azizin muqtadir, dengan azab siksaan yang maha perkasa, lagi pula muqtadir. Muqtadir ini nama Allah, ada tiga Allah, nama Allah yang berkaitan. Yang pertama Qadir, Qadir yang berkuasa, panjang qafnya, Qadir isim fa'il. Yang kedua yang sering ketemu di ujung ayat, Qadir ala kulli syai'in qadir, panjang dalnya, Qadir, qaf, dal, ya dan ra, Qadir. Kalau Qadir yang maha kuasa, kalau Qadir yang maha berkuasa. Kalau Muqtadir, ini penekanan itu. Penekanan yang betul-betul maha berkuasa atas segala-gala. Digabung dua ini, maha perkasa yang betul-betul maha berkuasa atas segala-galanya. Dia itu yang akan menimpakan azab. Disiksa si Fir'aun tempo dulu, barangkali juga Fir'aun tempo sekarang dan akan datang. Kalau kelakuannya sudah sama, watak perangannya mirip, walaupun tingkat kebangkang, kedurhakaannya berbeda, cuma kalau sudah sampai melewati batasannya. Berkali-kali disampaikan dalam ayat bahwa segala sesuatu pasti ada ujungnya, ada akhirnya, ada ajalnya, itu tidak bisa.
segala sesuatu ada ajalnya. Di sisi Allah segala sesuatu sudah ditetapkan. Istilahnya khalaqnahu biqadar, semuanya sudah kami ciptakan sesuai dengan kadar-kadar ukuran tertentu. Orang kalau sudah lewati batasannya, tunggu saja. Cuma kadang-kadang kita tidak sabar menunggu. Karena memang sifat kita adalah orang yang tidak sabaran. Kok dapat gini juga, itu masalahnya. Kok dapat gini. Contohnya saja orang lah, atau kita lah. Ketika kita berjalan lalu kepercik kain kita oleh kendaraan yang lewat, itu langsung kita tentu terjelapak, jadi langsung kita jelapak atau terjatuh, itu langsung mengarai, itu lebih masuk ngarai. Kadang-kadang seketik itu masuk ngarai, kadang-kadang tidak seimbang. Saya baca syarah hadis tentang dakwatul ma'zlum. Kan dalam hadisnya ittaqi atau ittaqu dakwatul ma'zlum. Hati-hati, waspadalah kamu terhadap doanya orang yang teraniaya. Iya. Cuman kalau doa orang yang teraniaya ini melebihi daripada penganiayaannya, tidak makbul. Tidak makbul. Kita dianiaya, lalu doa kita kepada Allah melebihi daripada penganiayaannya kepada kita, tidak makbul. Tidak adil namanya. Tapi kalau penganiayaannya hebat luar biasa, lalu kita doakan kepada Allah agar Allah memberikan hukuman, itu terserah Allah. Sekarang kan kita ajari pula Allah. Tentu terjelapak ya Allah, pakai ya Allah. Tidak imbang. Tidak imbang. Itu sabar sajalah. Orang salah satu yang paling patut ajedar ya, siksaan yang paling patut disegerakan di dunia ini, salah satunya adalah kezaliman, al-baghi. Di dunia ini juga siapapun yang zalim akan menerima risiko kezalimannya. Kapan? Ini Anda tahu kita kapan. Makanya sabar itu tidak boleh dibatasi. Batasan sabar itu setelah masuk surga saja lagi. Karena tiba di surga tidak perlu sabar lagi. Menjelang masuk surga, sabar terus. Jangan dibatas-batasi. Karena Allah juga mengasihi balasan pahala kesabaran itu tidak dibatas. Bigairi hisab. Dalam surah Az-Zumar, Allah akan beri balasan kesabaran itu tanpa hisab, tanpa batasan. Untuk itu jangan kita beri batasan. Yo sampai bilo awak takai koko wa. Ya kok sampai bilo lah, sabar salah. Teruslah berjuang, terus berusaha, jangan putus asa itu. Sampai bilonya terserahlah. Kalau letibo nanti ini dia. Akhaznahum akhza azizim muqtadir. Kemudian dikelokkan ayat ini kepada orang Quraisy. Akufarukum khairum min ulaikum. Arahnya kepada orang Quraisy yang hidup di zaman Nabi atau kepada orang-orang di zaman kita. Akufar, namanya pertanyaan. Apakah? Itu apakah? Apakah kufarukum, orang-orang kafir yang ada di negerimu, di tempatmu, di lingkunganmu? Kum di sini diarahkan mula-mula kepada Nabi Muhammad dan orang-orang yang hidup di zaman beliau. Apakah orang-orang kafir yang ada di negerimu, di tempatmu, atau di mana kamu berada, atau orang-orang kafir yang ada di kaummu, di masyarakatmu, kufarukum. Kalau kita bawa ke negeri kita, apakah orang-orang kafir yang ada di negerimu, negeri Indonesia, kira-kira begitu. Orang zalim, orang tagut begitu. Khairun, lebih baik mereka itu, termasuk lebih kuat, lebih hebat, lebih perkasa, min ulaikum, daripada mereka itu.
min daripada. Am atau lakum bagi kamu semua hai orang-orang kafir. Abara'atun sudah ada suatu perjanjian tertulis bahwa kamu akan terbebas selamat daripada azab dan sisa fi zubur yang telah tercatat di kitab-kitab Allah yang telah Allah turunkan kepada nabi-nabi dulu. Ada dua nih. Pertama dulu, berapa ayat menyebutkan antum asyaddu quwwatan, apakah kalian itu lebih kuat, lebih perkasa. Orang-orang dulu jangan dilecehkan kekuatan mereka, kehebatan mereka, kepintaran mereka. Peninggalan-peninggalan sejarah sekarang kan peninggalan siswa itu. Orang siswa jangan dianggap bodoh. Kita makanya pintar kan kena melanjutkan kerajuran siswa adalah. Kita tidak perintis dah. Tidak perintis, hanya menyambung. Itu makanya yang terbaik itu perintis. Al-fadlul mubtadi'in. Keutamaan, kemuliaan itu bagi perintis. Karena tanpa perintisan kita tidak bisa apa-apa. Dirintis. Makanya merintis makan buah-buahan tidak gitu. Kita kan tinggal makan buah-buahan saja. Orang siswa nah merintis makan buah-buahan lama kita makan begini. Tidak pernah kita merintis makan apa, berbuat apa. Diarahkan, jangan dianggap orang-orang dulu. Orang primitif, orang terbelakang enggak. Mereka punya zamannya. Nah, apakah orang-orang kafir di kalanganmu lebih arah kepada orang-orang Quraisy Makkah? Lebih baik, lebih kuat, lebih hebat, lebih perkasa, lebih banyak dibanding dengan umat-umat terdahulu semenjak zaman Nabi Nuh lagi. Mereka lebih panjang usia mereka, umat Nabi Nuh. Nabi Nuh sendiri usia beliau lewat 1000. Ada yang mengatakan 1300 tahun, ada yang mengatakan 1400, ada yang mengatakan 1600 tahun, 600 tahun. Karena masa beliau berdakwah sendiri pun 950 tahun itu masa berdakwah. Sekian generasi. Nah, apakah kalian lebih panjang umur kalian daripada orang siswa? Satu, tiba di umur. Lebih perkasa lebih hebat-hebat keperkasaan, kekuatan besar-besar tubuh kaum Ad, kaum Nabi Hud. Sampai ada tafsir yang agak lebih kelebihan bunyi tafsir itu. Saya tunjukkan kitab tafsir Al-Futuhat Ilahiyah jilid 6. Ada 8 jilid, di jilid 8-nya dikatakan bahwa kaum Ad, kaum Nabi Hud itu kalau mereka berjalan bergoncang bumi. Boroyak bumi dek badagu jalannya. Kadang-kadang meroyo bumi. Itu kalau agak lebih keterlaluan penafsirannya kata para ulama. Itu kan menggambarkan fisik mereka, tubuh mereka kekar-kekar, kadang-kadang. Kaum Nabi Hud itu dicantumkan Al-Quran. Sehingga mereka bilang, man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat daripada kita? Nah, hai Quraisy Makkah, tiba di tubuh kalian, berapalah tubuh kalian? Dibandingkan tubuh keperkasaan bedegap badago sesuatu kuat. Kepandaian mereka dibanding dengan orang Quraisy kepandaian mereka ada apa? Orang dulu kaum Nabi Saleh kan mengukir batu-batu, memahat menjadi kota-kota. Sekarang masih ada Madain Saleh, tempat orang melancong sekarang. Itu batu-batu cadas yang diukir jadi kota-kota. Kepintaran mereka adalah memahat, buat relief-relief. Atau generasi Fir'aun yang membuat piramid banyak-banyak, Sphinx dan seterusnya. Atau lihat di Tiongkok, Cina, sampai sekarang tembok Cina. Jadi kalian hai kafir Quraisy, kita katakan aku farukum. Apakah orang-orang kafir di kalangan kamu merasa lebih hebat, lebih kuat, lebih baik, lebih pintar daripada orang dulu? Orang dulu saja yang tubuh mereka perkasa, umur mereka panjang-panjang. Begini, begitu.
karena mereka bangkang, karena mereka durhaka, menentang, angkuh, sombong dan segala macam, dihancurkan sehancur-hancurnya. Bermula zaman Nabi Nuh, banjir semua. Terakhir ayat di atas, Lut, negerinya diangkat ke atas, dibalik. Kan baru kemarin kita pelajari, negeri kaum Nabi Lut diangkat ke atas negerinya, dibalikkan ke bawah, dihujani dengan hujan batu. Dekat laut mati. Gitu kan? Nah, mereka orang-orang terdahulu itu yang kalian tidak jauh lebih baik daripada mereka, tidak lebih pintar, tidak lebih hebat, dihancurkan. Akufarkum khairum min ulaikum. Lalu akhaznahum, kami siksa mereka dengan siksaan yang tak tanggung-tanggung. Di sini dikatakan ada muqtadir, kemudian amlakum bara'atum fi zubur. Bara'ah itu selamat, terlepas, terbebas, itu bara'ah namanya. Orang kalau lepas daripada sakit namanya bur'u. Berlepas diri, selamat, namanya bara'ah. Surat ke-9 namanya surat Al-Bara'ah atau Taubah, lepas diri. Karena di awal suratnya berbunyi Allah berlepas diri, bara'atun minallah. Allah menyatakan berlepas diri pada orang kafir. Bara'atun lepas diri. Atau bagi kamu atau lakum bagi kamu hai orang-orang Quraisy kafir Makkah, atau siapa saja yang sama dengan orang kafir Makkah, ada barah, ada jaminan selamat, jaminan keterbebasan yang tercantum, tertulis, yang telah kalian ambil perjanjian, atau dikatakan kepada kalian tertulis di kitab-kitab terdahulu, kalian akan terbebas selamat daripada hukuman dan azab, meskipun kalian bangkang dan kafir, angkuh dan sombong. Ini kan pertanyaannya mencemeh, mengejek. Apakah kalian merasa dengan kekafiran kalian, kesombongan kalian, kebangkangan kalian, kezaliman kalian, keotoriteran kalian, keserakahan kalian, ketamaan kalian, dan begini, kalian merasa aman? Seakan-akan sudah ada tercantum dalam kitab-kitab terdahulu bahasa kalian akan terbebas, terhindar, terlepas daripada azab siksa. Kalau ya, mana buktinya? Sehingga kalian begitu lancang, begitu berani, seakan-akan penguasa alam semesta akan membiarkan saja kerja kalian begitu. Nah, namanya pertanyaan tapi sifatnya mengejek, menghina, melecehkan. Makanya katakan akufarukum dan amlakum. Pertama, apakah kalian merasa lebih baik, lebih pintar, lebih hebat, lebih kuat? Hai orang Quraisy, kalau ke negeri kita, ya bisa juga. Apa kalian hai orang Indonesia, yang kafirnya, yang sombongnya, yang angkuhnya, yang berkuasanya, yang semena-menanya, merasa lebih hebat pula? Taruhlah daripada siapa? Hitler. Kita bawa contoh kepada Hitler lah, atau kepada orang-orang sejenis dengan mereka. Padahal mereka juga mati ujungnya, hancur ujungnya. Kalau kita bawa contoh itu, akufarukum, apakah orang-orang kafir di kalangan kamu ini lebih baik daripada orang kafir dahulu? Tidak kan? Atau kalian merasa sudah dapat jaminan keamanan, jaminan kebebasan daripada hukum siksa azab Allah yang tercantum dalam kitab Zubur? Zubur itu kitab-kitab terdahulu. Az-Zubur, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dulu. Kalau tidak, lalu kenapa kalian merasa aman? Makanya dicantumkan dalam kitab Al-Kabair, merasa aman daripada siksa Allah itu termasuk dosa besar. Aamintum. Apakah kalian merasa aman? Afa amina ahlul qura,
Apakah penduduk suatu negeri merasa jadi aman saja daripada azab Allah? Padahal mereka sudah bangkang, angkuh, sombong, ingkar. Tak boleh merasa aman. Lalu kalian merasa aman saja, seakan-akan yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha esa, sang raja di raja, alam semesta, akan membiarkan kalian begitu saja? Kok kalian merasa enak-enak, seakan-akan ada jaminan bahasa kalian tidak akan ditimpa azab? Itu dia. Am lakum bara'atun fi zubur. Apa kalian ada jaminan? Kok makin ganas, makin menjadi-jadi, makin serakah, makin tamak, tidak pernah puas-puas, tidak pernah kenyang-kenyang. Kalau kecil orang wak, ya cuma minum air lawi bentuknya, tidak pernah apa? Tidak pernah hilang dahaga, tamak, serakah, menjadi. Kalian lanjutkanlah sikap perbuatan kalian seperti itu. Tapi ada tidak jaminan? Namanya bara'ah. Ada jaminan keselamatan. Satu ayat lagi, kira-kira 1 menit. Atau yaqulun, atau mereka berkata, ini yang paling banyak, nahnu jami'un. Kita ini kan banyak, jami'un kita banyak. Jami' jamak, kita banyak. Pendukung kita, pembela kita, orang-orang setia kita, orang bagak-bagak kita, orang santing-santing kita, tokoh-tokoh kita. Ini kita. Atau mereka berkata kita banyak, kita hebat, kita kuat. Namanya jami'un. Yang bikin orang merasa angkuh sombong kan merasa dia punya nahnu jami'un. Kami banyak, kok banyak apalah? Gitulah jami'. Atau kalian mengatakan nahnu jami' muntasir, sehingga kita bisa mengalahkan, menghancurkan. Muntasir. Apa itu muntasir? Ya, bisa menghancurkan, mengalahkan. Ada nada sombong bagi orang di negeri entah di alam sana. Kalau kalian bisa mengalahkan, hebat kalian. Itu muntasir namanya. Muntasir. Kita bisa mengalahkan, kita bisa menang. Apalah mereka, kita kan banyak. Kalau sudah sampai ke tingkat ini, tunggu melagu Merapi itu melatui, lampi-lampi ke melatui. Maksudnya apa? Itulah dicupiang tagaknya. Kalaulah sombong, orang sombong biar sajalah. Karena dia sudah merampas, mengambil kepunyaan Allah. Keagungan, kebesaran, itu milikku, kata Allah. Siapa yang mengambilnya daripadaku, berarti dia melawanku. Aku tidak peduli, akan aku buang dia, walaupun akan dicampakkan ke neraka. Orang sombong biasa saja. Jadi sampai belok itu urusan awak. Urusan awak hadapi, lalui, jalani. Nahnu jami'. Kata-kata ini pegang. Nahnu jami'. Jangan sampai merasa diri banyak, kuat, hebatnya, pasti segala sesuatu berakhir. Nahnu jami'un muntasir. Karena kita banyak, kita pasti akan mengalahkan. Tidak, sayuhzamu, akan dihancur luluhkan mereka. Semuanya akan dihancur luluhkan. Wa yuwalluna dubura, mereka akan mundur ke belakang. Kapan? Telah terjadi zaman terdahulu. Zaman Nabi Muhammad juga terdahulu, kalah perang Badar. Kita ingat nih bacaan tahlil yang panjangnya, ujungnya la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai ke bawah hazamal ahzaba wahda. Hazam ini yuhzam, hazama menghancurkan, yuhzam dihancurkan, sayuhzam akan dihancurkan mereka. Hazamal ahzaba wahda, dia akan menghancurkan sekutu-sekutu yang merasa banyak itu sendiriannya. Kan dibaca nih dalam tahlil. Nasara abdah, sadaqa wa'dah, nasara abdah,
wa hazamal ahzaba wa'adah. Kaji kita itu. Sampai situ gaji kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya jangan merasa angkuh, merasa sombong, jumawa, seakan-akan negari ko, dunia ko tampaknya di tangan awak, mantang-mantang dia giah di pabian. Jangan. No, bahasa kampung awak je. Pasai orang tukang layang-layang ko, runggek ni turun. Itu runggekan. Pasai no, lapan ni layang, ngengai runggek, di runggeknya turun. Habis pak. Itu makanya layang-layang ko turun pertama wajar turun. Karena hari lah petang. Nang kedua hujan labik, nang ketiga angin kencang, nang keempat orang punya panik itu turun namanya di tengah hari. Tunggu salah Pak Ji. Sekian kaji Pak. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.